Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldi Agustiana. Senang sekali hari ini rasanya karena kita akan membahas tentang etika humanisme. Mungkin masih ada yang belum familiar ya terkait dengan istilah estetika humanisme ini. Jadi sebenarnya apa sih estetika humanisme ini? Estetika humanisme adalah pendekatan yang menekankan pentingnya memanusiakan manusia dan menciptakan suatu manajemen diri secara vertikal maupun horizontal. Secara teori, memanusiakan manusia berarti mengajak untuk memfungsikan logika berpikir manusia. Karena banyak orang yang mulai jauh dari cara berpikir yang rasional. Memfungsikan logika berarti mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang teoritis dan empiris, memampukan manusia hidup di alam yang dinamis tanpa menimbulkan kerusakan. Dalam estetika humanisme terdapat beberapa dimensi, yaitu yang pertama ada intellectual intelligence, kemudian yang kedua ada spiritual intelligence, yang ketiga ada social intelligence, dan yang terakhir itu emotional intelligence. Intellectual intelligence berhubungan dengan IQ seseorang sebagai dasar kemampuan kognitif seseorang, dan sangat berperan dalam prestasi, kinerja dalam pekerjaan, dan pengambilan keputusan yang logis. Kemudian yang kedua, spiritual intelligence adalah kemampuan seorang untuk memahami makna hidup yang lebih dalam, memahami kesadaran diri yang tinggi, hidup dengan nilai-nilai yang bermakna, dan bagaimana seseorang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, baik itu Tuhan, alam semesta, atau nilai-nilai luhur. Kemudian social intelligence. Social intelligence adalah kemampuan untuk memahami, berinteraksi, dan membangun hubungan yang efektif dengan orang lain. Sedangkan emotional intelligence adalah kemampuan seorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya sendiri, serta memahami dan merespon emosi orang lain secara tepat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara mendalam mengenai emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Cooper and Sawaf mendefinisikan kecerdasan emosional merupakan kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Adapun menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Adapun komponen-komponen kecerdasan emosional menurut Goleman terdiri dari yang pertama ada knowing one's emotions atau mengenali emosi. Yang kedua ada managing emotions atau mengelola emosi. Yang ketiga, motivasi oneself atau memotivasi diri sendiri. Kemudian recognizing emotions atau mengenali emosi. Dan yang terakhir ada handling relationship atau membina hubungan dengan orang lain. Emotional intelligence terdiri dari beberapa elemen. Menurut Goleman, kecerdasan emosional mencakup 5 elemen utama, yaitu yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empathy, dan yang terakhir adalah social skill. Yang pertama, self-awareness, kemampuan seseorang untuk mengenali, menyadari, memahami, dan menerima emosi, pikiran, dorongan, kemampuan, kekuatan, dan kelemahan dalam dirinya, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi perilaku dan interaksi dengan orang lain ya tentunya. Seorang dengan self-awareness yang baik akan merasa nyaman dengan pikiran dan emosi mereka sendiri, serta memahami bagaimana seharusnya merespon agar tidak menimbulkan kerugian. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki self-awareness akan menyadari bahwa dia sedang marah saat rapat,
dan memutuskan untuk menunda komentar agar tidak membuat suasana jadi tidak kondusif. Kemudian yang kedua adalah self-regulation, kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengendalikan emosi, impuls, serta reaksi secara positif dan tepat, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu tujuan, dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Self-regulation tidak berarti menekankan emosi, tetapi justru memahami dan mengelolanya dengan sehat dan positif. Kemudian self-regulation berarti seorang tidak memberikan emosi menguasai tindakan. Sebagai contoh, seorang pegawai yang menerima kritik tajam dari atasan tidak memilih, tetapi memilih untuk mendengarkan dengan tenang, merenungkan masukan tersebut dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja ya. Kemudian yang ketiga itu motivasi, dorongan internal maupun eksternal yang mengarahkan, mempertahankannya, dan menggerakkan seorang untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi berhubungan dengan hasrat untuk mencapai sesuatu karena memang dorongan dari dalam diri, bukan paksaan ya. Motivasi juga membantu seseorang dalam mengambil inisiatif dan bertindak. Sangat efektif dan membuat seseorang mampu bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Sebagai contoh, seorang karyawan yang terus belajar meningkatkan kemampuan agar bisa mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar di perusahaannya. Kemudian yang keempat, ada empati, kemampuan untuk merasakan, memahami, dan menghargai perasaan, pikiran, serta perspektif orang lain. Perspektif orang lain ya, seolah-olah kita berada dalam posisi mereka. Menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan karakter orang yang beragam. Sebagai contoh, rekan kerja yang mendukung teman satu tim yang sedang merasa cemas sebelum presentasi, itu merupakan empati. Kemudian social skill. Social skill adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Cara efektif menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial. Berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. Sebagai contoh, seorang karyawan yang bisa bekerja sama dengan tim, membantu rekan kerja yang kesulitan, dan bisa menyampaikan ide dengan jelas saat rapat. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama itu ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini membantu individu dalam mengelola, mengontrol, dan mengendalikan emosinya agar dapat terkoordinasi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah bagi dirinya dan juga tentu orang lain ya. Faktor internal biasanya dipengaruhi oleh warisan genetik atau keturunan ya. Oke, selanjutnya ada yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, misalnya lingkungan keluarga, masyarakat, dan media massa atau cetak. Faktor eksternal berasal dari lingkungan keluarga dan lingkungan non-keluarga seperti mendidik, keluarga seperti pendidikan, masyarakat, media sosial, budaya, dan agama. Kemudian ada juga manfaat kecerdasan emosional.
Manfaat kecerdasan emosional ini ada cukup banyak ya. Salah satunya yaitu yang pertama, menghadapi stres. Manfaat memiliki kecerdasan emosional atau EQ yang tinggi antara lain mampu mengatasi stres, menghadapi tekanan stres, dan mampu menahan emosi sehingga tidak akan terlalu dalam stres ya. Ini berguna banget kalau misalnya kalian sering stres di dalam hal pekerjaan ataupun dalam keluarga ya, sedang ada masalah atau seperti apa gitu. Kemudian yang kedua ada kontrol impuls atau menahan diri. Kontrol impuls adalah kemampuan untuk menunda kesenangan sesaat untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Seni mengendalikan diri terletak pada kemampuan menunda kesenangan sesaat demi pencapaian jangka panjang yang lebih bernilai. Yang ketiga ada mengolah suasana hati. Mengolah suasana hati adalah kemampuan emosional yang meliputi kemampuan tetap tenang dalam suasana apapun ya. Mampu menghilangkan kecemasan yang timbul, mengatasi kesedihan dan menjengkelkan gitu. Kemudian ada motivasi diri. Manfaat kecerdasan emosional EQ yang keempat adalah mampu memotivasikan diri atau memotivasi diri. Orang yang mampu memotivasi diri sendiri akan cenderung sangat produktif dan efektif dalam hal apapun ya. Kemudian yang kelima, memiliki keterampilan sosial. Orang yang memiliki kecerdasan emosional EQ yang tinggi mampu menjalin hubungan dengan siapapun. Seorang yang memiliki kecerdasan emosional EQ atau EQ mudah untuk bergaul, menjadi pribadi yang menyenangkan dan toleransi terhadap orang lain. Kemudian ada mampu memahami orang lain. Memahami dan menghormati orang lain adalah landasan dari kecerdasan emosional atau EQ. Ini disebut sebagai empati. Keuntungan memahami orang lain adalah memiliki kesempatan untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Salah satunya aspek penting dari kecerdasan emosional atau EQ ini adalah kemampuan untuk memahami, mengendalikan, mengevaluasi emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Kemudian ada 10 ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi. Yang pertama ada memiliki kesabaran, yang kedua ada menghargai dan menghormati pendapat orang lain, kemudian ada juga bertutur kata sopan dan tidak melontarkan kata-kata kasar. Kemudian yang keempat ada memiliki sikap asertif dan rasa optimis yang tinggi ya. Kemudian yang kelima mampu memotivasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi tekanan dan rasa frustasi. Kemudian yang keenam ada menyadari emosi diri sendiri dan orang lainnya. Yang ketujuh mampu mengendalikan emosi maupun dorongan hati sehingga mengambil tindakan yang merugikan. Mampu berempati kepada orang lain juga termasuk ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi ya. Kemudian mampu menyelesaikan konflik sosial secara damai dan menjalin hubungan positif dengan orang lain. Kemudian yang terakhir itu ada memiliki konsep diri yang positif. Pokoknya hal-hal yang positif dalam diri itu adalah ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi. Kalau kalian memiliki ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, berarti Anda memiliki ciri-ciri kecerdasan emosi yang tinggi. Selamat. Kemudian ada pun cara meningkatkan kecerdasan emosional. Jadi orang-orang yang merasa belum memiliki ciri-ciri kecerdasan emosional tinggi, di sini saya kasih tips cara meningkatkan kecerdasan emosional ya. Jadi cara meningkatkan kecerdasan emosi yaitu dengan cara yang pertama, membaca situasi dengan memperhatikan situasi sekitar. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Jadi ketika lawan sedang berbicara, cukup dengarkan terlebih dahulu dan menyimak ya.
baru nanti bisa berpendapat. Kemudian yang ketiga itu siap berkomunikasi. Yang keempat, tak usah takut ditolak. Jadi kalau misalnya kalian takut ditolak, ya kita nggak tahu itu ditolak atau tidak ya, jadi coba aja dulu. Kemudian yang kelima, mencoba berempati. Keenam, pandai memberi prioritas. Yang ketujuh itu siap mental, jadi siapkan dulu mentalnya ya. Kemudian yang kedelapan, ungkapkan lewat kata-kata. Jadi jangan cuma ungkapkan lewat hati karena tidak akan terdengar ya. Kemudian yang ke-9, bersikap rasional. Yang ke-10, tentu fokus. Jadi fokus ke dalam hal-hal yang positif. Menurut penelitian Furgani, kecerdasan emosional sangat penting, khususnya bagi remaja, karena remaja dengan kecerdasan emosi tinggi mampu mengembangkan hubungan sosial dengan baik, mengurangi stres dan frustasi adalah masalah yang dialaminya. Memahami emosi orang lain dan mencegah atau mengurangi perilaku destruktif. Sebaliknya, remaja yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah cenderung menampilkan perilaku negatif dan buruk dalam kesehatan mental. Jadi itulah terkait emotional intelligence ya. Jadi ini sangat bermanfaat bagi kalian yang merasa kurang percaya diri kayak gitu ya. Jadi kalian bisa meningkatkan emotional intelligence ini atau kecerdasan emosional ini dengan cara-cara yang sudah disebutkan. Mungkin itu saja yang bisa saya share kepada kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.